Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Miss Irma. Hari ini kita akan belajar mengenai beberapa contoh soal tentang perbandingan. Di antaranya skala, perbandingan senilai, dan perbandingan berbalik nilai. Coba diperhatikan baik-baik ya nak ya. Kita mulai. Di contoh berikut ini dikatakan peta Provinsi Sumatera Utara yang di bawah ini memiliki skala 1:1 juta, yang berarti 1 cm pada gambar mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Ya. Atau 1 juta cm pada keadaan sebenarnya digambar dalam peta itu 1 cm. Baik, kalau kamu sudah paham arti skala tersebut, di soal nomor 1 ini dikatakan jarak kota Medan dengan kota Parapat pada peta adalah 18 cm. Berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Dia harapkan dalam bentuk kilometer nanti jarak sebenarnya. Baik, jadi dari sini kita pahami dulu tadi ya. 1 cm pada gambar mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Jadi kalau 18 cm, udah. Jadi dari sini kalau kita jawab, artinya gini, setiap 1 cm itu mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Jadi kalau ditanya, kalau 18 cm bagaimana di keadaan sebenarnya? Ya, langsung saja. Berarti 18 dikali 1 juta. Ya. Maka menghasilkan berapa? 18 juta. 18 juta sentimeter. Ini satuannya masih sentimeter. Paham ya? 1 cm itu mewakili 1 juta cm keadaan sebenarnya. Maka 18 cm akan menjadi 18 juta cm di keadaan sebenarnya. Di keadaan sebenarnya. Maka cm kalau diubah ke dalam kilometer kita bagi berapa? Ayo. Dari gambar ini, dari cm ke kilometer naik 5 tangga. Kita bagi dengan 100.000. Kalau kita bagi 100.000, maka nanti menjadi siapa? Menjadi, yuk kita habiskan dulu ya, 3, ini 2, maka menjadi 180 kilometer. Bisa ya? Soal berikutnya, jika kita akan membuat ulang peta ini, tapi dengan syarat jarak kota Medan dengan kota Parapat 4 cm. Jadi berapa skala yang mau kita buat? Yang diketahui tadi yang pertama jelas bahwa jarak kota Medan dengan kota Parapat S, jarak sebenarnya tadi adalah 180 km. Dibuat ke dalam satuan cm menjadi 18 juta ya. 18 juta, balik ke sini aja lagi. 18 juta cm. Dah, lanjut. Jarak pada peta diharapkan berapa? JP, jarak peta. JP-nya adalah 4 cm. Yang ditanya, berapa skalanya? Skalanya atau S nanti. Skalanya. Atau nanti saya singkat aja dengan S ya, skalanya. Jika kamu ingat, menentukan nilai skala itu rumusnya adalah apa? Jarak peta per jarak sebenarnya. Ya, pelan-pelan aja ya. Jarak peta per jarak sebenarnya. Skala S adalah jarak peta per jarak sebenarnya. Maka dari sini jarak petanya berapa tadi? 4 cm. Jarak sebenarnya berapa? 18 juta cm. Oke, 18 juta cm. Maka kalau kita sederhanakan ini,
Sama-sama kedua pembilang dan penyebut kita bagi 4. Ini bagi 4 menjadi 1. 18 juta dibagi 4 itu nanti menjadi 4.500.000. Baik, jadi skala peta yang akan dibuat adalah menjadi 1:4.500.000. Soal berikutnya. Diketahui perbandingan uang Aldi dan Bastian 4:5. Sedangkan perbandingan uang Aldi dan Catur adalah 2:3. Jika selisih uang Aldi dan Catur Rp56.000, tentukan jumlah uang mereka. Baik, kalau seperti ini kita coba buatkan dulu simbol perbandingannya yuk. Aldi banding Bastian 4:5 ya. Aldi banding Catur 2:3. Selisihnya 56.000, selisih dari uang Aldi dan Catur. Baik, jadi perhatikan di sini. Aldi banding Bastian, kita simbolkan aja dengan si A banding B. Itu nanti 4:5. Lanjut, Aldi banding Catur. Berarti bisa kita buat simbolnya A banding C sama dengan 2:3. Yang ditanya nanti adalah jumlah uang mereka, berarti A tambah B tambah C. Itu yang dicari ya. Kamu lihat di sini A dengan A sama ya simbolnya di sini, tapi perbandingannya ini sih masih berbeda. Jadi kamu usahakan dulu buat jadi sama. Bagaimana caranya? Kamu lihat ya, angka 4 dan 2 tersebut. 4 dengan 2, KPK-nya berapa? KPK-nya nanti kita pilih bukan 2. Kita pilih KPK-nya adalah 4. Maka kalau ini supaya jadi 4 ya tetaplah kita kali 1. Udah, KPK-nya 4, maka ini nanti kita kali dengan 2. Maka langsung ya, otomatis perbandingannya langsung menjadi di sini aja saya lanjut. Perbandingannya menjadi A banding B menjadi 4:5 tetap. Lalu A banding C menjadi 4:6. Karena sudah sama, maka langsung kita bisa buat kesimpulannya bahwa A banding B banding C langsung ya, karena udah sama langsung kita buat 4 banding B-nya menjadi 5 banding C-nya menjadi 6. Baik, langsung anggap di sini ada namanya perbandingan, langsung kita misalkan aja nanti di sini. Si A-nya adalah 4N, si B-nya adalah si 5N, C-nya adalah 6N. Paham ya? Bisa ya? Langsunglah si A-nya 4N, B-nya 5N, dan C-nya adalah 6N. Karena perbandingan, kita cari dulu N-nya. Maka dari sini yang diketahui kan selisih Aldi dan Catur. Maka Aldi dan Catur arti selisih pengurangan. Aldi tadi 4N, Catur 6N. Maka langsung selisih dari Aldinya menjadi 6N kurang 4N. Hasilnya berapa tadi selisihnya? 56.000. Maka menjadi 56.000. Maka 6N kurang 4N, 2N sama dengan 56.000. Yuk, maka N-nya menjadi berapa? 56 bagi 2, 28.000 ya. Oke, baik, itulah N-nya. Maka langsung dari situ dia nanya apa? Yang ditanya adalah jumlah uang mereka. Jumlah uang mereka. Kalau jumlah uang mereka berarti kalau jumlahnya si A tambah B tambah C itu menjadi A-nya berarti 4N tambah 5N tambah 6N. Itu berapa? Ya udah kita langsung coba cari. Maka menjadi 4 tambah 5 tambah 6 berarti 15N. Ya. Oke, N-nya tadi berapa? N-nya adalah
28.000. 15 dikali 28.000 maka menghasilkan berapa nak? 420.000. Kita buat rupiahnya. Oke. Jadi kesimpulannya jumlah uang mereka adalah 420.000. Kita ke soal berikutnya. Perhatikan tabel ini ya. Dari tabel ini bisa kita lihat jika ada orang berkendara dengan jarak 60 km memerlukan bensin 72 liter. Jika jaraknya 75 km, berapa banyak bensin yang diperlukan? Baik, ini kita pakai perbandingan senilai. Alasannya, semakin banyak jaraknya, lihat ini kan semakin naik ya. Angkanya dari 60 ke 75 naik. Maka logikanya makin banyak jarak tempuh, maka bensin yang diperlukan pun makin banyak. Maka nanti ini dari 72 pasti naik angkanya. Maka mereka sama-sama naik. Itulah yang dikatakan perbandingan senilai. Jadi, soal ini mau menanyakan kepada kita. Jika jarak yang tempuh 75 km, berapa bensin yang diperlukan? Karena ini tadi perbandingan senilai, langsung aja kita pakai langsung gini aja. Ini kan ada angka 60, 75, 72 ya. Kita langsung buat perbandingannya ya. Kita ambil 60 per 75 sama dengan 72 per Y. Langsung seperti itu aja buat ya. Ini buat per, di sini pun buat per, langsung buat sama dengan. Bisa seperti ini. Oke. Jadi dari sini kita buat dengan kali silang ya, kali silang. Kita kali silang ya. Perhatikan. Y kita kali silang ke 60 ya. Masih ingat kan perkalian silang? Y kali 60 menjadi 60Y. 75 kita kali silang ke atasnya yaitu 72. Ini dikali silang. Tengok arah panahnya ya. Kita kali silang 75 dikali 72. Saya buat tanda perkalian di sini titik aja. Paham ya? Baik, jadi dari sini 60Y sama dengan 72 dikali 75. Maka Y-nya nanti lihat ya. 60 kita pindahkan ke ruas sebelah jadi pembagi. Menjadi 72 dikali 75 dibagi 60. Kita coba sederhanakan ya. Kita coba sederhanakan biar lebih gampang. Yuk. 72 dengan 60. Ini bisa sama-sama kita bagi berapa? 72 dengan 60. Sama-sama kita bagi dengan 12. Maka ini menjadi 5 dengan 6. Berarti ini 6, ini 5. Oke, lanjut. Kalau kita bagi si 75 dengan 5-nya. 75 dengan 5. Maka hasilnya adalah 15. Oke, kita langsung kalikan. 6 dikali 15 berapa? Berarti 90 ya. Oke, maka Y tadi adalah 90 di mana satuannya liter. Oke. Maka bisa kita buat kesimpulannya. Banyak bensin yang diperlukan untuk menempuh 75 km tadi adalah 90 liter. Sebuah proyek bangunan selesai 8 hari jika dikerjakan oleh 15 orang. Lalu jika proyek tersebut hanya dikerjakan 10 orang, maka proyek tersebut akan selesai berapa hari? Kita buat aja dulu dalam tabel biar makin nampak perbedaannya ya. Yuk. Baik. Kita sudah buatkan ke dalam tabel. Seperti ini artinya. Ketika pekerjanya ada 15 orang, proyek bangunannya selesai dalam waktu 8 hari. Bagaimana jika hanya dikerjakan 10 orang? Maka berapa hari proyek tersebut akan selesai? Kita pergunakan perbandingan senilai atau berbalik nilainya. Perhatikan ya. Ketika
15 orang yang kerja itu kan 8 hari. Semakin sedikit orangnya, maka waktu yang diperlukan makin banyak kan. Dari sini kita tahu ini adalah perbandingan berbalik nilai, karena ketika banyak pekerjanya turun, maka waktu yang diperlukan makin naik. Ada yang turun, ada yang naik. Maka ini berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai seperti ini, cara menyelesaikannya adalah kali langsung ke samping, sama dengan yang bawah juga dikali ke samping. Seperti ini dia. Kalikan aja ini, yuk, menjadi 15 dikali 8 harus sama dengan yang sebelah sini juga kalikannya. Ya, kalikan 10 dikali Y. Yuk, dari sini 10 pindah ke ruas sebelah jadi pembagian ya. Pembagi. Baik, jadi pembagi dia ya. 10 jadi di bawah di sini. Maka ayo sama-sama kita bagi 5. Sisa berapa? 2, sisa 3. Saya lanjut. 2 dengan 8 kan bisa habis. Sisa berapa? Maka yang atas menjadi berapa? 12. Yang bawah kan sudah habis. Maka 12 sama dengan Y. 12 itu mengatakan hari. Ya, saya buat aja sini hari. Maka kesimpulannya adalah jika proyek tersebut hanya dikerjakan oleh 10 orang, maka proyek akan selesai dalam waktu 12 hari. Paham ya nak ya? Seperti itulah cara mengerjakan perbandingan berbalik nilai. Semoga kamu paham. Baik, demikian untuk hari ini. Jika ada yang kamu ingin tanyakan, boleh kamu tanyakan di grup WA matematika kalian masing-masing. Terima kasih.